Halo guys, balik lagi sama gue Anissa. Di video kali ini gue tuh bakalan nge-review lagi guys. Seperti yang udah kalian lihat di judul, yaitu gue bakalan nge-review laptop Windows yang bisa dijadikan sebagai saingannya dari MacBook. Nah, ini dia laptopnya tuh ada di samping gue, yaitu dari Lenovo IdeaPad Slim 3. Nah, kira-kira kenapa sih laptop ini tuh bisa dijadikan saingannya MacBook? Kira-kira apa aja fitur-fitur di laptop ini? Langsung aja kalian tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya jangan lupa kalian subscribe dulu dan klik tombol loncengnya. Nah guys, brand Lenovo sendiri ini merupakan salah satu produsen laptop terbesar yang dia tuh nggak cuma memproduksi laptop-laptop mahal kelas atas, tapi Lenovo juga ngeproduksi laptop-laptop di entry level. Karena banyak kebutuhan di industri laptop nih ya, kebutuhan user yang berbeda-beda, maka membuat Lenovo itu memproduksi juga laptop yang khusus untuk kalian yang butuh laptop tuh buat ngerjain tugas-tugas ringan, cuma sekedar main game ataupun input data. Nah, salah satunya ada di laptop ini. Nah, apalagi laptop-laptop entry level ini bisa banget loh bersaing dengan laptop-laptop middle to high level. Lenovo IdeaPad Slim 3 ini bisa kalian jadikan pilihan yang bisa dibilang tuh sangat-sangat best deal buat menunjang aktivitas kalian. Lenovo ini emang cukup pinter ngebuat laptop entry level dengan tampilan yang gak murahan, simple dan juga minimalis, jadi daya tarik sendiri untuk laptop ini. Desainnya masih cukup keren buat kalian pakai work from cafe atau kalian ngetik-ngetik di cafe lagi nongkrong, itu masih keren banget. Dia itu desainnya polos dan juga minimalis, tapi tuh Lenovo memberikan aksen covernya tuh agak garis-garis gini guys, jadi lebih kelihatan keren dan gak kaku. Sebagai laptop entry level, emang laptop ini tuh layarnya masih menggunakan panel TN bikinan AU Optronics, dan itu menurut gue hal yang wajar sih ya, karena memang panel TN itu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan IPS. Untuk ukurannya sendiri, layarnya itu dia ada di 14 inch dan punya resolusi di HD, dan refresh rate-nya tuh standar aja di kisaran 60 Hz. Jelas ya, kalau misalkan kita ngomongin urusan layar, itu lebih unggul MacBook. Kenapa? Karena rata-rata MacBook itu layarnya, panelnya udah menggunakan IPS, bahkan di level yang entry level sekalipun. Nah, tapi di IdeaPad Slim 3 ini dia layarnya udah bisa dibuka sampai 180 derajat kayak gini guys. Ya, emang ini tuh bisa lebih unggul atau poin plus dibandingkan dengan MacBook, karena sampai saat ini gue tuh masih belum menemukan MacBook yang hinge-nya tuh bisa sampai dibuka 180 derajat. Kalau misalkan kalian tahu MacBook jenis apa yang hinge-nya bisa dibuka sampai 180 derajat, kalian coba komen di bawah. Dan laptop ini tuh hadir dengan keyboard tanpa lampu backlit-nya, dan untuk keyboardnya sendiri menurut gue dia cukup lebar ya guys, jadi kalian sih bakalan nyaman buat ngetik-ngetik karena kalian bakalan punya space lebih untuk keyboardnya. Dan bisa dibilang keyboardnya itu bagus menurut gue, mengingat dari harganya yang memang cukup ramah di kantong. Dan mostly rata-rata orang itu kalau misalkan trackpad dengan desain yang gak sejajar sama spasi, mereka menggunakannya lebih nyaman karena lebih mudah untuk digunakan. Nah, tapi selain kita ngomongin desainnya, trackpad di laptop ini tuh juga cukup responsif dan gak ada delay sama sekali pas kalian gunain. Oke guys, untuk laptop ini sendiri dilengkapi dengan berbagai macam port. Kalau misalkan kita ngomongin soal port, jelas ya untuk Windows tuh dia lebih unggul dibandingkan dengan MacBook, karena MacBook itu nggak tahu kenapa dia mengusung minimalism port ya, jadi portnya cuma dikit, apalagi yang M1 tuh portnya cuma sekitar 2 dan dua-duanya tuh USB Type-C. Nah, kalau ini portnya lebih banyak, yang mana di sebelah kirinya ini, di sebelah kiri laptop dia ada port untuk charger, terus juga ada satu port HDMI, ada satu port USB 2.0, ada dua port USB 3.1, dan ada satu LED indikator untuk kita tahu tombolnya on atau off-nya. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada satu port untuk SD card, ada satu port untuk audio jack-nya, dan di bagian depan sini dia itu ada speaker nih di bagian bawah speakernya.
Oke guys, next kita bahas spek lengkap dari laptop ini. Prosesor Intel Celeron N4020 Dual Core, 4 dan juga up to 2,8 GHz dengan RAM 4 GB, penyimpanannya 256 GB SSD, grafiknya di Intel UHD Graphic 600 dengan layar 14 inch TN panel resolusi HD 1366x768 pixel, 60 Hz anti-glare dengan sistem operasinya dia sudah mengusung di Windows 11. Beratnya di 1,5 kg dengan baterai Li-ion 35 Wh. Untuk dari segi kinerja dan juga software, laptop ini tuh udah ditenagai sama prosesor Intel Celeron N4020 yang dia tuh serinya Gemini Lake R, hanya bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan aja kayak kalian ngedit dokumen, masukin data. Tapi kalau misalkan kalian melakukan editing di laptop ini, menurut gue nilai kurang mampu ya, atau misalkan kalian melakukan pekerjaan kayak game berat tuh di sini, itu dinilai kurang mampu dan kemungkinan bakalan ada nge-lag atau errornya. Apalagi kapasitas RAM di laptop ini tuh cuma pas-pasan aja ada di 4 GB. Tapi setidaknya dari segi desain, dari segi bobot, fitur dan juga layar, laptop ini menurut gue bisa menyaingi, apalagi dari segi hardware-nya ya, bisa menyaingi MacBook yang memiliki desain dan bobot yang simple, minimalis dan juga elegan. Next, kita dengerin audionya dari laptop ini kayak gimana ya guys. Menurut gue guys, untuk audio dari laptop ini tuh balance antara voice sama instrumennya, itu balance aja, tapi ada yang kurang, yaitu kayaknya suaranya tuh kurang keluar. Mungkin karena speakernya tuh ada di bagian bawah, jadi kalaupun kalian atur atau setel di volume 100 itu masih kurang kenceng dan masih kurang berasa gitu suaranya. Tapi kalau misalkan kalian agak angkat sedikit, kemungkinan akan lebih terdengar lebih kencang. Di tahun 2024 kalau kalian ngegunain Lenovo IdeaPad Slim 3 yang versi N4020 ini, mungkin kalian bakalan ngerasa terbatas dalam segi kinerja, performa dan juga di teknologi terbaru. Apalagi untuk kalian ngegunain aplikasi-aplikasi terbaru. Tapi selama kalian ngegunainnya itu dalam batasan wajar kayak daily task dan kalian gak ngebuka banyak tab, seharusnya itu tuh aman aja sih guys. Dengan harga 2,5 jutaan aja kalian tuh udah bisa dapetin laptop ini, dan yang pastinya harganya jauh lebih affordable, lebih murah dan lebih terjangkau dibandingkan dengan MacBook ya guys. Nah, jadi gimana guys? Apakah kalian tertarik buat beli laptop ini? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Buat kalian yang ternyata device-nya itu laptop ini, tulis experience kalian gimana menggunakan laptop ini di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau kalian mau cek harga laptop juga boleh klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gua Anissa, see you guys later, bye! Keto.